Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Pilih inverter yang low frekuensi pabrikan atau low frekuensi rakitan. Nah, itu terserah kalian. Tapi kalau saya sendiri jelas sudah terbukti pilih pabrikan. Dan alasannya kenapa? Jadi akan saya bagikan. Yang pertama, itu inverter pabrikan jelas. Bentuknya udah cakep, casingnya udah oke gitu ya guys. Terus saya suka ada LCD-nya, ini yang kedua. Ada LCD-nya kayak gini ya guys. Nah, itu saya suka. Terus yang ketiga, itu dia nih ya, sudah ada sistem UPS-nya. Jadi kalau kita colokin ke PLN, karena ada input PLN-nya, misal kita colokkan ke PLN, maka output inverter ini ngambil dari PLN. Dan colokannya apabila dicabut dari PLN, maka inverter ini ngambil dari baterai. Gitu guys ya, ngambil dari baterai. Jadi kita tinggal mainkan colokan ini aja. Nanti mau dibikin colokannya bisa cabut pasang atau putus nyambung secara otomatis atau manual. Bisa. Atau sebagai backup juga bisa. Jadi kalau PLN padam, kita nggak usah nyabut colokan. PLN padam otomatis yang kerja nanti inverternya dari baterai. Tapi begitu PLN nyala, yang kerja inverternya ngambil dari PLN gitu guys. Dan ini yang terakhir kelebihannya yaitu dia ini pindahnya tanpa jeda ya guys. Misal kita punya router wifi atau televisi dan lain-lain atau PC, komputer gitu ya, itu nggak akan kedip, jadi nggak akan mati. Pindahnya ini tanpa jeda, artinya dia ini sudah sinkronus gitu ya guys. Mantap sekali. Sampai kehabisan nafas saya ngejelasinnya. Satu kali tarikan nafas 5 kalimat. Nah, sekarang kita bandingkan dengan inverter yang low frekuensi dari rakitan. Nah, inverter dari rakitan ini seringkali saya dapat pertanyaan, bagus mana Bang, inverter yang pabrikan atau yang rakitan? Ya, sebenarnya kalau pertanyaannya kayak gitu tergantung ya, rakitannya ini rakitannya siapa gitu loh. Dan sebagus apa kan rakitan si A belum tentu sebagus si B. Mungkin rakitan si C ini yang paling bagus gitu ya. Nah, kita menganalisa tentu untuk rakitan itu ada yang kurang bagus, ada yang bagus. Lalu yang bagus seperti apa? Jelas yang trafonya itu ngelilitnya pakai mesin ya guys. Otomatis dia ini kawatnya email lebih tertata rapi dan tidak mudah bergetar. Dan tarikannya kawat email pada trafo itu kenceng, kuat. Beda sama yang ditarik gulung tangan ya guys. Itu kan kalau gulung otomatis tergantung moodnya si yang gulung. Kalau yang si gulung ini lagi sedang ngambek sama temennya, ngambek sama saudaranya, ngambek sama istrinya, nanti tingkat gulungannya beda ya guys. Nah, akhirnya kekencangannya tidak rata pada semua media transformator atau trafonya itu sendiri guys. Nah, dari segi trafo kita sudah tahu ya mana yang baik dan mana yang kurang baik. Selanjutnya dari segi komponen elektronikanya. Nah, di sini kita memang nggak bisa langsung menentukan ini bagus, ini enggak. Memang itu harus coba-coba. Nah, kalau kalian langsung pengen memutuskan untuk yang bagus, kalau saran saya itu rakitannya dari Aspro ya guys. Itu karena dia ini kalau saya lihat dari channelnya, kontennya emang dia kayak mengutamakan quality control. Jadi memang dia benar-benar ngecek semua untuk kualitas dan sistem yang mereka gunakan. Jadi seperti itu ya guys. Lalu kalau untuk inverter yang rakitan, apakah bisa pindah PLN tanpa jeda kayak ini? Bisa, tapi syaratnya harus beli ATS terpisah ya guys. Nah, ATS-nya harus yang sinkronus juga dan itu mahal. Artinya harus beli dua barang, ATS yang sinkronus
dengan inverter. Dan nanti tinggal minta sama yang tukang rakitnya dijadikan satu. Misal satu bentuk box gitu. Nah, itu bisa. Nah, sama keuntungannya kalau inverter rakitan itu mudah untuk dioprek-oprek ya guys, karena komponennya biasanya besar-besar komponen konvensional. Kalau inverter gini biasanya campur sama komponen SMD yang kecil-kecil. Nah, kalau inverter yang rakitan itu ada keuntungan lagi. Misal powernya atau rakitan power inverternya itu ya guys 1000 VA. Kita bisa kok pasang trafonya sejak awal 1500 VA. Tujuannya apa? Tujuannya mengurangi panas pada trafo saat bekerja, gitu guys. Tujuannya itu. Jadi kalau misalnya trafo dihajar oleh modul inverter 1000 VA karena kemampuan trafonya 1500, maka tidak terlalu panas trafonya. Jadi sejak awal kita bisa menentukan sesuai selera kita. Tapi kalau pabrikan udah dibikin match, udah pas modulnya power inverter ini 1000 VA, trafonya ya 1000 VA. Ya gitu aja guys. Jadi seperti itu. Nah sekarang kembali kepada kalian. Pilih yang rakitan atau pilih yang pabrikan. Karena semuanya itu sesuai selera ya guys. Dan yang rakitan itu nggak ada LCD-nya kalau yang suka dengan tampilan-tampilan seperti ini. Bisa aja sih yang pakai LCD kayak digabungkan inverternya dengan Arduino. Nanti pesen langsung sama yang rakitnya gitu ya guys. Jadi seperti itu. Dan itu tambah biaya lagi gitu. Oke, semoga dengan ini kalian bisa memahami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kasih contoh. Ini ada gambar colokan PLN ke lampu. Artinya inverter ini bekerja menggunakan PLN. Jadi tidak ngambil dari baterai ya guys. Tidak ngambil dari baterai ini. Dan di sini itu ada input PLN yang saya colokkan di sini ya guys. Nah, apabila ini saya cabut set seperti ini, maka inverternya sudah berpindah operasinya ngambil dari baterai. Lambangnya sudah dari baterai ke lampu. Nah, dia ini menghisap energi dari baterai. Ketika saya colokkan lagi, seperti ini, slek, maka pindah ke PLN untuk nyuplai ke lampu. Gitu ya guys, sudah paham kan?